Jadi karena kita angkatan pertama ya, dan emang ambisinya universitas ini untuk bisa mengglobal itu luar biasa, dan pada dosennya juga keren-keren. Jadi mereka mengusahakan mereka mengusahakan partnership dengan University of Edinburgh, salah satu universitas terbaik di dunia loh. Interviewernya bilang, enak banget ya jadi kamu gitu, Islam terus, aman terus kerjaannya, jadi kayak part of my majority, terus-terusan jadi mayoritas gitu. Nggak pernah kamu ada di lingkungan yang minoritas. Terus kamu mau ke barat, kamu mau ke Eropa, kamu mau ke Inggris gitu kan. Apa yang bikin kamu yakin ke sana gitu? Yang coba yakinin saya gitu kan. Katanya interviewernya, waktu itu aku bilang, di mimpiku ini gitu kan. Memang luar biasa senengnya, dan dengan pengalaman yang luar biasa, yang cantik banget gitu, dan ngerasa ya Allah, dari ratusan ribuan orang yang mau seleksi, aku yang kepilih ke University of Edinburgh tuh kayak, ya Allah seneng banget gak sih gitu. Welcome to the Student Talk series, a podcast where Triple IU students discuss various stories about students' life that the general public may not be familiar with. Dari awal masuk aja udah ditanya, kamu interest di bidang apa gitu ya. There are still many people who don't even care about their healthy lifestyle. All hilarious, engaging and heartbreaking stories will be told lightly and in casual way. Enjoy the show! Halo semuanya, selamat datang di Student Talk, tempat di mana pengalaman jadi mahasiswa. Bersama aku, Farah Hasbullah. Nah, di episode kali ini nih, kita kedatangan bintang tamu, narasumber yang sangat spesial. Biar makin penasaran nih, yuk aku kasih hint, kita kasih clue-nya dulu tentang siapakah beliau hari ini ya. Jadi beliau itu adalah teman sefakultas, teman sekelas, dan teman seangkatan juga di Faculty of Studies Universitas Islam Internasional Indonesia tahun 2022. Tapi menariknya nih, di penghujung tahun 2023 kemarin nih, teman kita ini banget pulang dari University of Edinburgh, Inggris. Teman kita ini dapat kesempatan untuk kuliah 1 semester di luar negeri. Loh, kok bisa? Tadi katanya mahasiswa Triple IU, tapi kok bisa kuliah di luar negeri? Nah, penasaran kan? Yuk tanya-tanya ke orangnya. Yuk ikutin aku. Kasih. Nah, tadi kita baru aja habis check-in, dan sekarang kita langsung menuju narasumbernya buat kita tanya-tanya. Yuk. Halo Naura. Halo. Gimana ini? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Lama gak ketemu nih liburan. Baik, aman liburan. Naura, Safira, Salsabila, Zain. Nah, kita udah lama banget ketemu nih kan, Nau. Iya. Aku udah punya banyak banget pertanyaan yang mau aku ajuin, boleh nggak? Of course. Oke. Nah, ini biasanya aku tanyain buat narasumber di Student Talk, itu katanya, ya aku tanyain ya, kamu tuh tahu Triple IU itu dari mana sih? Ini ceritanya unik nih. Jadi inget banget di tahun 2019 Maret, itu waktu itu lagi di waktu S1 pertama kali jadi mahasiswi S1 di International Islamic University Malaysia. Tahu IUM kan? Of course IUM. Ya, jadi waktu itu lagi scrolling Instagram, ternyata ada salah satu konten Instagram yang membahas tentang Triple IU. Nah, disitulah mikir, wah, ada kampus baru nih di Indonesia. Padahal udah terlanjur masuk IUM nih, berarti nanti harus balik lagi ke sana gitu lah. Intinya ternyata alhamdulillah di tahun 2021 akhir itu ada info kalau ada batch pertama dibuka. Nah, disitulah mulai kepikiran apa di sini ya. Soalnya kan mikirnya, wah, pengen jadi Indonesian Academic academician lah intinya. Jadi mikirnya harus tahu lapangan Indonesia dan harus kuliah di Indonesia gitu, karena di IUM sudah menggunakan bahasa Inggris dan belajarnya juga actively Arabic and English. Jadi disitulah pingin International Islamic University Indonesia versi Indonesianya kayaknya cocok nih gitu. Akhirnya di tahun 2022 itulah kita daftar. Angkatan kedua ya, angkatan kedua Triple IU. Iya benar. Menarik nih, kayak impian, kayak dream come true gitu ya. Iya, alhamdulillah. S1 Islamic University Malaysia, ke sini International Islamic University lagi di Indonesia ya. Nah, nih kan kampus kita tercinta ini ya, Triple IU itu lagi buka pendaftaran
sampai bulan Mei 2024. Nah, banyak ya teman-teman nanya, Farah atau Naura, di Islamic Studies tuh belajarnya apa sih? Ada nggak sih jurusan tafsir, jurusan syariah gitu kan ya? Nah, kalau Naura ditanyain kayak gini, jawabnya bakal gimana? Sebenarnya orang pasti bertanya-tanya ya, soalnya kan S2 harus spesifikasi kayak Islamic Studies tuh bidang apa sih kayak gitu kan. Sedangkan Islamic Studies itu kan luas gitu loh. Jadi sebenarnya di Islamic Studies yang tahun ini tuh sudah ada spesifikasinya, sudah ada spesialisasinya. Yang At-Takhasus fi Turus Al-Islami itu membahas tentang klasik ya. Itu menggunakan bahasa Arab sebagai pengantar. Islamic Studies reguler itu bahasa Inggris dan lebih ke contemporary issues. Dan yang ketiga adalah dual degree yang kerjasama dengan University of Edinburgh. Jadi keluarnya sudah dapat 2 gelar, bayangin. Dapat MBA dari sini dan MSc dari University of Edinburgh. Pengen ya, Nau ya. Oke, kita udah lanjut ke pertanyaan berikutnya. Oke, tadi kan kita udah bahas tuh, salah satunya adalah dual degree. Nah, sekarang Triple I itu udah ada angkatan ketiga nih. Kita ada angkatan 1, kita angkatan kedua, sedang angkatan ketiga. Aku dengar dari ini ada kisah menarik nih, hubungan antara angkatan 1, 2, 3 dengan Edinburgh. Iya, benar. Jadi karena kita angkatan pertama ya, dan emang ambisinya universitas ini untuk bisa mengglobal itu luar biasa, dan pada dosennya juga keren-keren. Jadi mereka mengusahakan mereka mengusahakan partnership dengan University of Edinburgh, salah satu universitas terbaik di dunia loh, ya kan. Jadi di batch pertama mereka mengusahakan dengan cara memberangkatkan 4 mahasiswa sini untuk ke Edinburgh, dibiayai oleh British Council. Nah, 4 mahasiswa ini dipisah jadi 2 round. Jadi round pertama 2 perempuan dan round kedua 2 laki-laki. Nah, akhirnya dari program itulah terbentuklah dual degree yang untuk batch 3 ini, yang tahun ini ya ada dual degree akhirnya. Tapi batch batch 1 itu pembuka untuk batch 3. Batch 2-nya gimana? Nah, itu dia masalahnya. Jadi di batch 2 tuh bener-bener kita bukan digantung ya istilahnya, tapi yang kayak ya udah mau kita ada partnership lagi, sudah well established partnershipnya, tapi dual degree juga nggak bisa, karena tentu untuk dual degree itu banyak administratifnya, hal-hal yang perlu dilengkapi juga kan, persyaratan biaya juga, banyaklah hal yang perlu dipikirkan yang nggak mungkin, karena kita sudah jalan semester tiba-tiba mau dual degree itu juga nggak bisa, pasti susah kan. Itulah kenapa waktu itu Pak Dekan waktu itu Pak Dekan bilang kayaknya di batch ini kan, Pak Nur Haidi Hasan bilang kayaknya di semester ini atau di tahun batch ini belum bisa diadakan seperti yang selanjutnya, walaupun sudah diusahakan kan, tapi ya memang hal ini kan susah ya, pasti berkaitan dengan hal-hal administratif lainnya yang berkaitan dengan negara dan kampus partner juga kan, itu dia. Tapi alhamdulillahnya ada Mosma yang akhirnya membawa aku ke sana gitu loh. Mari kita tahan dulu ya. Udah spill Mosma. Nah, untuk tahu lebih lanjut yuk kita pindah tempat baru yang lebih asik ya. Siap. Oke, Naura, kita lanjut lagi ya ngobrol-ngobrolnya. Tadi Naura tuh udah ngebahas kalau misalkan program dual degree itu ada di angkatan 1 dan angkatan ketiga. Terus angkatan kedua kan nggak ada. Tapi kok bisa akhirnya nih Naura punya kesempatan untuk tetap berangkat ke University of Edinburgh? Mungkin boleh kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrolnya tadi. Iya, jadi yang membawa aku ke sana tuh namanya Mosma. Itu adalah programnya Kemenak kerjasama sama LPDP. Jadi Kemenak ini, Mosma ini singkatan ya dari MORA, Overseas Student Mobility Awards. Jadi MORA itu sendiri Ministry of Religious Affairs. Jadi memang semua mahasiswa dari universitas di bawah Kemenak itu memiliki kesempatan untuk belajar 1 semester di luar negeri. Karena apa? Karena ini program sebagai implementasi dari Kampus Merdeka, di mana mahasiswanya itu memiliki kemerdekaan untuk belajar di luar, mengambil skill sebanyak-banyaknya, experience, pengalaman sebanyak-banyaknya ke luar negeri atau kemana, pertukaran pelajar lah istilahnya kayak gitu. Yang akhirnya nanti bisa memotivasi dirinya sendiri setidaknya untuk terus melanjutkan studinya ke luar negeri, bermimpi sejauh-jauhnya, atau memberikan benefit lah setidaknya ketika kembali ke Indonesia. Itu memang tujuannya Mosma ya, yang dilakukan sama Kemenak. Itu tadi khusus S1, untuk S1, S2, dan S3 ya? Iya, benar. Oke, tadi nama programnya Mosma, nanti juga otomatis berbeasiswa ya pastinya ya? Iya, benar-benar. Karena kan kerja sama LPDP, jadi beasiswanya sebenarnya sama aja kayak LPDP. Nah, semua yang di cover LPDP juga dilakukan oleh Mosma. Apa aja ya, tuition fee, insurance kesehatan, monthly allowance, terus semua yang dilakukan. Jadi kita benar-benar berangkat membawa badan aja, termasuk tiket semuanya sudah ditanggung sama Mosma itu sendiri. Berarti kita nggak usah khawatir soal finansial ya? Iya. Oke, kita udah bahas beasiswanya apa aja. Nah,
Itu dari awal gimana sih ceritanya? Apakah memang dari awal Naira memang oke, aku mau pilih Edinburgh nih waktu apply Mosmanya tuh? Mungkin boleh di-spill lagi lah ceritanya. Nah, ini pentingnya ya untuk tahu, soalnya kan ketika kita mau mendaftarkan Mosma itu nggak cuma fokus sama gimana caranya kita dapat beasiswanya, tapi gimana kita secure kampusnya, universitas yang kita tuju gitu loh. Kita harus meyakini pihak beasiswa kenapa kita mau ke kampus itu, apa alasannya. Kita harus riset dulu dong. Dan waktu itu aku sendiri punya 3 option kampus. Yang pertama itu SOAS, University of London. Terus yang kedua Netherlands, ini loh Leiden University, tahu kan Leiden University? Di Belanda. Sama satu lagi University of Edinburgh. Nyoba juga akhirnya. Yang keempat nih Oxford, walaupun agak putus asa ya, kayak Oxford tinggi banget gitu kan mikirnya. Tapi emang maksimal berapa sih pilihannya itu? Itu dibebaskan karena ketika kita udah keterima beasiswanya, kita harus bisa punya LOA dari LOA ya, Letter of Acceptance dari kampus yang kita tuju. Itu jadi nggak berhenti sampai beasiswa kita dapat beasiswa, nggak berhenti di situ. Kita harus berusaha lagi untuk dapat beasiswanya karena percuma kalau kita keterima Mosma, tapi malah kampusnya nggak keterima, itu percuma, kita nggak bisa berangkat juga. Gitu. Itu pengumuman keterima waktu itu di akhir Juli, Agustus itu sudah harus secure kampusnya. Jadi aku waktu itu mikirnya bener-bener sebanyak-banyaknya daftar yang bener-bener relevan sama apa yang aku suka lah, yang aku passionate in. Nah, waktu itu di SOAS karena memang lagi liburan ya, waktu itu slow respon, termasuk Oxford. Di kampusnya yang lagi liburan. Iya, Oxford juga slow respon. Kemudian yang di Leiden itu juga banyak lah, ada 1-2 hal yang kok akhirnya dipersusah karena kan akhirnya di LOA itu keluar Inggris bukan Europe. Maksudnya di sini United Kingdom ya. Ketika kita bilang Inggris itu United Kingdom, which is bukan Eropa daratan, beda. Akhirnya memang difokuskan ke situ karena Mosma ini baru angkatan pertama juga kan. Memang difokuskan dulu, udah gak usah tersebar kemana-mana dulu, fokus di United Kingdom dulu gitu. Oh ya udah, akhirnya disitulah kebingungan, akhirnya nyari tanya ke dekan, Pak Dekan, ke Pak Nurhaidi, gimana ini Pak, saya keterima tapi saya belum secure LOA-nya, gimana? Ya udah kamu ke Edinburgh aja, kan kita sudah punya partnership nih sama Triple IU dan di angkatanmu belum ada yang berangkat gitu kan ke sana. Akhirnya ya apa yang aku lakukan tuh seperti melanjutkan yang sudah gitu loh, yang mengisi kekosongan lah ya istilahnya. Kayak gitu. Akhirnya kita bisa berangkat dan akhirnya di University of Edinburgh semua persiapannya sangat singkat gitu. Dan itu tadi yang harus perlu di-highlight ya, memang harus ketika kita mengejar Mosma itu, kita harus juga melihat apa sih syaratnya masuk universitas itu. Karena percuma kalau kita udah dapet ternyata nggak memenuhi syarat universitas, kita nggak bisa masuk. Dari bahasa Inggrisnya, dari IPK yang minimal dan sebagainya itu sebelum apply memang harus riset dulu apa sih. Bukan yang cuma kita suka aja, tapi apa persyaratan yang kita penuhi gitu kan. Berarti untuk tahu persyaratan di mana tuh bisa lihat di website-nya aja, dong, ya website kampus masing-masing. Atau dari Mosma sendiri ada nggak persyaratan khusus dari Mosma yang nggak diminta oleh kampus misalkan apa gitu? Ya kalau persyaratan dari Mosma sendiri ya lebih ke kayak menaati peraturan, terus nggak pernah memiliki pengalaman sejenis ya, maksudnya biar gak overlap kalian. Ya mungkin kalau aku udah pernah exchange pasti dikasih ke orang lain dong, nggak usah malu gitu loh mungkin ya. Terus yang kedua nggak boleh double funding yang kayak gitu-gitulah dari pihak beasiswa gitu. Dari Mosma sendiri yang mungkin nggak ada persyaratannya di kampus gitu. Karena kampus mikir yang penting kalian berangkat secure financially, itu udah kita bisa belajar di sana gitu. Itu fasenya benar-benar luar biasa ya, kayak itu cepet banget. Pendaftaran tuh cepet banget ya, gak nyangka juga sebenarnya bisa ke Inggris gitu loh. Terus juga dengar-dengar juga bukan cuma Naura nih ya yang dapat beasiswa Mosma dari mahasiswa Triple IU. Siapa aja Naura? Tahu Naura? Dari kampus ini, dari university ini ada 4 orang. Yang 2 orang tuh dari Islamic Studies, yang 2 orang ekonomik, yang 1 orang lagi yang Islamic Studies ini di Malaysia, Olive. Terus yang 2 lagi ekonomi ke University of Dundee. Nah ini kenapa aku bilang tadi sebenarnya di United Kingdom kita dipersilahkan mau milih universitas apa aja, nggak harus University of Edinburgh, nggak harus SOAS dan apapun, terserah. Yang penting kita bisa secure LOA-nya. Nah makanya yang ekonomik malah ke University of Dundee. Ya, dua-duanya nih ya? Dua-duanya di University of Dundee. Tapi ya, ini ada pengalaman unik nih waktu kan, fasenya mungkin penting ya biar tahu juga Mosma itu pertama administrasi, otomatis ya seleksinya administrasi. Yang kedua itu baru kalau kita lolos seleksi itu kita tahap ke wawancara.
Oke, Nah, gimana ya, ini nih wawancara nih yang penting. Kenapa tadi harus riset, harus benar-benar convincing kita benar-benar siap untuk pergi ke sana, itu benar-benar harus dipersiapkan karena ada wawancara ini. Nah, ini pertanyaan yang unik banget nih dari wawancara. Jadi interviewernya bilang, kamu ini enak banget ya gitu kan. Oh ya, aku belum bilang ya, aku dari Madura. Yang mana backgroundnya benar-benar Islamnya kuat ya. Orang-orang tuh pada tahu kalau pada taunya Madura tuh Islamnya kuat, pesantren kan gitu kan. Terus akhirnya aku juga lanjut ke pondok. Setelah ke pondok malah ke Malaysia Islamic University, dan di sini juga Islamic lagi. Jadi interviewernya bilang enak banget ya jadi kamu gitu, Islam terus aman terus kerjaannya, jadi kayak part of my majority, terus-terusan jadi mayoritas gitu. Nggak pernah kamu ada di lingkungan yang minoritas. Terus kamu mau ke barat, kamu mau ke Eropa, kamu mau ke Inggris gitu kan. Apa yang bikin kamu yakin ke sana gitu? Yang coba yakinin saya gitu kan, katanya interviewernya. Saya waktu itu aku bilang, iya memang selama ini aku belum pernah punya pengalaman menjadi minority, tapi yang aku pegang bahwa kita walaupun berbeda-beda agama, berbeda-beda ras dan sebagainya, kita punya namanya universal value. Kayak kemanusiaan, itu nilai-nilai justice dan sebagainya, itu kan universal value. Agamanya apapun, itu mesti punya prinsip itu yang sama-sama kita pegang teguh, etikanya lah. Makanya aku yakin di situ bisa untuk aku terapkan universal value yang nggak jadikan masalah aku hidup di lingkungan minoritas gitu jadinya. Oh iya, tapi aku nanya tadi di University of Edinburgh-nya itu dapat apa, diterima di fakultas apa tuh di sana? Oh iya, ada namanya Department of Globalized Muslim World. Jadi itu sebenarnya jurusan baru University of Edinburgh yang fokusnya tentang kajian Muslim di dunia. Nah, gitu. Jadi kajian kontemporer Muslim di dunia. Jadi dia juga bahasnya tentang gimana sih Muslim di Indonesia, gimana sih Muslim di Afghanistan, gimana sih Muslim. Itu menarik banget karena di situ kita bisa tahu political Islam, kita juga bisa tahu budaya-budaya Islam, Muslim di seluruh dunia. Itu benar-benar bagus banget lah di sana. Menarik banget ya, kayak seorang Naura nih yang udah menjalani pengalaman di Malaysia, di Indonesia pasti, dan juga di Edinburgh di Inggris. Itu mungkin boleh nggak share apa sih culture shock pertama lah, habis dari Indonesia ke Malaysia, masuk ke Inggris gitu? Culture shock ya? Kalau culture shock itu pertama ketika kita nginjakin ke luar negeri itu pasti penggunaan uang nggak sih? Karena currency kita kan berbeda ya. Jadi apalagi sama waktu di Malaysia juga 2.000 wah 2 ringgit kan itu kayak 7.000, kayak sayang banget tuh ngeluarin uang gitu kan. Ya sama waktu di Edinburgh juga kayak gitu, kayak 1 pound 20.000 ini harganya gitu kan. Jadi kalau mau beli jangan dikursin ya. Iya, masih mikir dulu gimana ya. Nah itulah, berarti itu biasanya bisa adaptif sendiri lah. Nanti kita beradaptasi sendiri dengan keadaan currency di sana karena memang tinggi banget kan. Itu pertama. Yang kedua, privacy. Mereka benar-benar jaga privacy. Jadi kalau kita syuting, mungkin kalau di Indonesia kita bisa syuting apa aja yang kita mau kan, di sana nggak bisa. Bahkan ada orang yang merasa terganggu. Jadi ketika kita fokus syuting sesuatu objek, walaupun nggak berniat ke orang itu, tapi orang itu merasa dirinya ada di dalam video itu, dia akan menegur. Aku nggak mau wajahku ada di dalam video itu. Itulah kenapa ketika di kelas aku nggak pernah berani nge-shoot juga. Pernah waktu itu izin karena memang perlu dokumentasi. Masa aku masuk kelas, orang-orang nggak percaya aja aku masuk kelas. Terus akhirnya pamit deh ke satu dosen, boleh ndak ambil gambarnya? Terus dosen bilang tergantung siapa instrukturnya. Ya harus pamit dong, setiap kelas harus pamit ke orangnya. Aduh gitu. Jadi akhirnya ya itulah bagian dari kita harus beradaptasi dengan budaya. Akhirnya ya harus respect, pada akhirnya ya aku nggak ngambil video apapun di dalam kelas yang kira-kiranya susah dapetin konsennya itu sendiri. Terus yang ketiga mungkin orang-orang pasti tanya kan kayak, wah di UK pasti susah banget kan British accent. No, British accent is easy for me. Waktu nyampe sana tuh bener-bener understandable. Yang malah susah tuh Scottish accent. Tahu Scottish accent kan? Kayak Scottish accent tuh bener-bener gak clear. Bahkan beberapa words-nya itu bener-bener ada yang beda. Memang bukan English common gitu loh, bukan common words. Yang mereka punya kosakata sendiri. Itulah beberapa culture shock. Sama udara ya jelas.
tahu lah di Depok, di Madura juga di Depok. Sangat berbeda ya, ekstrim sekali ya. Gimana sih yang katanya mataharinya 3. Ya di sana tuh malah kayak nggak ada matahari sama sekali. Kita perlu minum vitamin D untuk dapat asupan asupan vitamin D yang harusnya kita bisa dapat dari matahari kan. Di sana nggak bisa karena saking dinginnya dan jarang ya, pasti sering gloomy gitu loh. Jadi benar-benar susah di udaranya memang untuk adaptasi pertama kali gitu sih. Oke, tadi ya culture shock-nya. Oke, kita masih ada beberapa pertanyaan lagi yang aku udah siapin buat Naura, tapi yuk kita pindah lagi tempat lain, soalnya kita masih punya banyak spot yang belum kita explore. Yuk, siap Naura. Oke, nah kita udah pindah lagi nih ke tempat baru untuk melanjutkan obrolan kita. Nah, tadi kita udah ngebahas tentang culture shock, ya, di Edinburgh, di Inggris, Malaysia, dan juga Indonesia. Nah, sekarang aku mau pindah ke academic shock nih. Dia udah mengalami studi di 3 universitas yang berbeda di negara yang berbeda. Apa sih academic shocknya antara 3 negara ini? Kampus ini? Aku melihat aku fokusnya selama ini ya melihat perbedaan dari Malaysia ke Indonesia kemudian ke Edinburgh itu sebagai academic journey ya. Jadi bukan fokus ke perbedaannya tapi apa yang aku dapetin dari masing-masing kampus. Jadi yang aku lihat ya di S1 mungkin tahap pertama aku mengenal dunia perkuliahan di mana aku belajar gimana caranya nulis dan public speaking in Arabic and English. Itu yang pertama kali. Kemudian gimana sih cara membentuk creative thinking, critical thinking, dan basic-basic ilmu pengetahuannya di jurusan, maksudnya di prodiku yang aku ambil kan khususnya di Islamic Studies, itu aku dikasih tahu apa itu Islamic Akidah, apa itu Islamic Ethics, dan lain-lain tuh diperkenalkan di S1, di Malaysia itu sendiri, di IIUM itu sendiri, karena IIUM memang dia base-nya Usuluddin and Comparative Religion. Jadi memang membahasnya tentang apa itu kalam, tapi masih basic, belum dieksplorasi yang kayak pengertian-pengertiannya dulu, kemudian ya lebih banyak diajarkan lah gitu. Itu jurusannya Naura itu? Itu di jurusan di Usuluddin and Comparative Religion. Tapi di S2 inilah kemudian yang awalnya mungkin belajar membentuk creative thinking, critical thinking, belajar bagaimana public speaking in Arabic and English, tapi di S2 ini udah lebih more independent. Kita sudah punya basic yang tadi udah dipelajari di S1, jadi bagaimana sekarang mengimplementasikan critical thinking, creative thinking dalam suatu ide gagasan yang kita bentuk. Bukan lagi belajar nulis, tapi gimana caranya kita publikasi, ya nggak sih? Next level gitu next level dari yang udah di S1 gitu. Nah kemudian ya sama beberapa hal mungkin kayak penjurusannya lebih spesifikasi aku harus bisa nyari mungkin di S1 karena pengenalan pertama tentang Usuluddin and Comparative Religion dan Islamic Studies in general, jadi benar-benar menerima belajar. Tapi ketika di S2, wah bidangku apa nih, fokusnya aku kemana, nanti aku mau jadi pakar apa, itu harus benar-benar dipikirin, direfleksikan dan semuanya. Itulah di S2 tuh ya tahapan ke yang lebih khusus lah, expertise kita harus mengkerucut gitu kan. Itu yang harus benar-benar kita independen, kita harus banyak baca buku, kita harus banyak nulis untuk publikasi dan lain sebagainya. Itulah di Indonesia ini ya, karena kan aku S2-nya di sini. Nah, walaupun 1 semester di Edinburgh itu nggak mendinai itu ya, aku juga tetap dapat pelajaran sebagaimana aku di S1 dan S2 gitu. Pasti Nil 1 semester di sana itu berapa bulan? 3 bulan, bayangin 3 bulan tapi aku dapat pelajaran yang luar biasa, Masya Allah gitu. Nah di sana aku lebih lagi belajar dari banyak experts. Ada satu pelajaran itu benar-benar setiap topik itu mendatangkan instructor atau lecturer yang berbeda-beda sesuai expertnya masing-masing. Ada yang dari Harvard, ada yang dari LSE, universitas-universitas yang luar biasa di tingkatan dunia ya, itu didatangkan langsung untuk ngajarin kita secara langsung. Dan mungkin kita lebih santai. Kalau di sini mungkin secara budaya ya, kita di Indonesia tuh lebih, kalau ke dosen lebih ya, kayak gitu, tapi di sana tuh lebih santai. Kita nggak ada gap, bahkan kita manggil nama, nggak manggil profesor, dokter, kita manggil nama kayak gitu. Jadi mereka lebih santai ya. Itu juga masuk shocknya aku ketika belajar di sana. Tapi luar biasa lah, mereka bener-bener walaupun ilmunya banyak, mau sharing kayak
respect gitu loh sama mahasiswanya gitu. Bahkan mungkin ada yang berpikir kayak insecure sama bahasaku dimengerti nggak sih, aksenku nggak yang British kayak gitu kan, American. Jadi mereka ngerti nggak? Justru ketika kita di sana, mereka benar-benar respect kita. Mereka nggak pikir grammarnya salah atau bener. Mereka benar-benar menghargai kita as a native gitu, kayak native, kayak sama kayak yang lainnya gitu loh. Benar-benar didengerin baik-baik gitu. Jadi luar biasa lah pengalaman-pengalaman yang academic journey ya, part of academic journey yang aku dapat dari Malaysia, Indonesia, dan kemudian di Edinburgh. Dan satu hal yang mau aku highlight bahwa S2 di sini sama Edinburgh itu benar-benar mirip secara kurikulum. Keren nih, menarik nih. Oke, iya, benar-benar mirip. Jadi kita ingat gak sih kalau kita di kelas, sebelum di kelas kita sudah dikasih readingnya apa aja, reading listnya apa aja yang harus kita baca sebelum kita masuk kelas. Ya sama di sana juga sistemnya kayak gitu. Jadi dosen itu akan menjelaskan sesuai apa yang sudah kita baca gitu loh. Jadi ketahuan kalau kita belum baca nggak bisa catch up di kelas. Itu dia ketahuannya. Apalagi kalau di Edinburgh itu lagi orang-orangnya kan kritis semuanya ya. Mereka semua keinginannya tuh bener-bener yang luar biasa. Jadi kalau kita nggak nanya sendirian, aduh kok aneh sendirian, makanya harus baca. Begitu juga di sini kita udah diajarin demikian. Jadi ketika di Edinburgh tuh nggak bener-bener kaget, sudah bisa langsung menyesuaikan dengan keadaan yang ada di sana lah. Bener-bener secara kurikulum sama. Presentasi semuanya bener-bener cara mempresentasikan sesuatu. Gimana sih presentasi yang baik, kita sudah diajarkan di S2 ini. Jadi secara kurikulum our university is competitive enough lah kalau dibanding sama top university global, secara global ya lo ya, maksudnya tingkatan dunia. University of Edinburgh itu benar-benar kita sudah mulai menyamai lah dengan mereka. Mungkin perbedaannya sedikit di kedisiplinan waktu ya. Kalau di sana di Edinburgh itu kita presentasi dikasih waktu 7 menit misalkan, selesai nggak selesai terkat di sana. Kalau misalkan 7 menit gak selesai, udah cut. Mau kontennya tersampaikan, gak tersampaikan, ya udah ke-cut di sana. Karena emang bener-bener disiplin waktunya tuh luar biasa. Tapi kalau di sini kan, ya mungkin masih baik-baik ya dosen-dosennya. Jadi kayak dipersilahkan sampai 15 menit, walaupun waktunya 7 menit, sampai 15 menit ya kan. Ya, ingat gak sih, No? Salah satu teman kita di kelas presentasi pernah hampir 45 menit. Iya, bayangin. Dan itu masih dipersilahkan sampai selesai kan. Ya mungkin, tapi kan setidaknya kita sudah tahu basicnya ya. Untuk masalah waktu itu kan penyesuaian juga gitu kan. Ya alhamdulillah lah. Jadi sebenarnya aku yakin teman-teman yang di sini, yang sekolah di sini tuh deserve, maksudnya bisa banget ke luar negeri. Itu dia. Oke, ngomong-ngomong soal Edinburgh nih, aku save nomor WhatsApp Naura aja, aku juga bisa ngikutin lah story Naura. Nah, Naura tuh pernah ngomong kalau misalkan Edinburgh itu a dream come true. Iya. Boleh dong ceritain maksudnya apa sih a dream come true? Iya, jadi ini ceritanya lucu banget. Waktu dulu di IELTS, belajar IELTS ya, kursus. Waktu itu 1 bulan di Surabaya sebelum. Tahun berapa itu? Tahun 2018 sebelum masuk S1. Persiapan S1. Itu mau masuk. Itu bener-bener struggling banget, mau paham bahasa Inggris, mikir ke Malaysia aja susah banget, ya Allah harus belajar IELTS kayak gini. Tapi di situ ada yang menarik tuh, ada satu talk yang mendatangkan alumni University of Edinburgh. Dan beliau ini flexing tuh kampus cantik University of Edinburgh. Ya Allah, bener-bener. Jadi kotanya cantik banget. Emang udah nggak kepikiran kampusnya tuh apa, ranking berapa sedunia tuh nggak kepikiran itu. Tapi karena kotanya aja udah cantik, estetik, kayak hidup di sana kayaknya tenang deh gitu loh. Jadi pengen ya. Jadi pengen. Iya, ya disitulah keinginan untuk ke University of Edinburgh udah terpatri di diri sendiri kayak gitu. Ya alhamdulillah kesampaian di Malaysia, terus S2 di sini. Nggak kepikiran tuh ketika Prof Nur bilang, wah nggak ada batch ini, itu bener-bener yang nggak ngarepin, karena ya udah emang nggak bisa, bukan takdirnya. Tapi tahu nggak sih Kak, aku tuh suka, karena emang keinginan dari lama, dari 2018, jadi aku suka ngayal. Gimana sih, itu happy nggak sih? Jangankan ke tempatnya ya, ngayal aja sudah seneng nggak sih? Sekarang ngayal tuh gratis ya, jadi kayak ya udah mimpi aja dulu. Exactly, gitu. Jadi bener-bener aku ngayal, wah asik banget nih kayaknya di Edinburgh, seru banget, cantik banget tinggal di sana. Jadi ketika dapat mau semadan ke University of Edinburgh itu, wow, living my dream, bener-bener yang kayak aku hidup di mimpiku ini gitu kan. Memang luar biasa senengnya, dan dengan pengalaman yang luar biasa, yang cantik banget gitu, dan ngerasa ya Allah, dari ratusan ribuan orang yang
mau seleksi, aku yang kepilih ke University of Edinburgh tuh kayak ya Allah seneng banget gak sih gitu. Nah, terus juga kayak dengar-dengar ada cerita nih antara persyaratan umur dan juga MOSMA yang pengen Naura ceritain nih. Oh iya, bener-bener. Jadi itu tuh. Jadi ya tadi lupa juga belum disampaikan syarat umur ya. Jadi bener-bener MOSMA ini ketat banget persyaratannya, termasuk ada batasan umur juga. Untuk S1 itu harus umur 23 maksimal, dihitung sampai Juli, karena Juli itu programnya MOSMA, dan semester 4 ataupun semester 6. Untuk S2 itu maksimal 25 dan semester kedua. S3 34 maksimal semester 4. Jadi kayak S2 ke S3 ini jaraknya jauh banget, sedangkan S1 ke S2 tuh mepet banget. Sekarang kita tahu nggak sih, setelah S1 kita biasanya masih ada yang bingung, masih kerja dulu ya nggak sih, yang bikin S2 tuh biasanya nggak molor ya nggak sih? Kemungkinan peserta MOSMA yang keterima untuk S2 nya berarti orang-orang yang langsung lanjut kuliah ke S2 nya itu dia. Ya itu sih yang sangat disayangkan, seharusnya kan S2 itu lebih luas lagi. Mungkin semoga kita doakan sama-sama, semoga nanti di tahun mendatang persyaratannya berubah, karena mungkin masih pertama ya, mungkin mikirnya siapa Kemenak itu mikirnya biar lebih sempit gitu loh cakupannya, biar seleksinya lebih cepat, karena itu semuanya berlangsung singkat. Jadi itu kenapa akhirnya difokuskan ke umur-umur tertentu ya. Semoga nanti di berikutnya ditambah cakupan umurnya mungkin 28 ya nggak sih, biar kesempatannya lebih luas, karena di sana tuh lebih ke yang merasa bersalah gitu loh. Ya Allah, harusnya teman-temanku pinter semua, kenapa aku sendiri di sini gitu kan. Ya itulah, memang rezekinya Naura ya, udah di programnya tuh angkatan kedua ada aja jalannya buat Naura. Iya, alhamdulillah itu juga. Oke, nah tadi kita udah bahas banyak tentang Islamic Studies, udah tentang MOSMA juga udah. Nah, berhubung podcast kita ini diproseduri oleh Triple IU Library Center, pasti akan harus ada relate dengan buku lah ya, atau perpustakaan. Oke, ngomong-ngomong nih, aku pengen tahu apa sih buku favorit seorang perempuan muda inspiratif dari Madura nih, seorang Naura Safira Salsabila Zain. Apa sih buku favoritnya? Kalau ngomongin buku favorit itu sebenarnya tergantung nggak sih Kak, kita kalau lagi riset atau penelitian nulis sesuatu pasti kita favorit bukunya adalah yang sering kita baca ketika meneliti itu. Tapi ketika capek dengan tulisan-tulisan serius, kita mungkin lebih ke novel gitu kan, atau kita ingin merefleksikan diri lebih ke kitab gitu nggak sih. Jadi benar-benar yang kalau favorit buku, satu buku tuh kayaknya nggak ada. Tapi aku nyaranin nih, kebetulan lagi baca buku ini, Great Women of Islam. Ini recommended banget. Oke, Great Women of Islam karya ini karyanya Mahmud Ahmad. Tapi ini revisinya, ini yang aku kenal tuh tokoh yang merevisi buku ini adalah Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakpuri. Ini sejarawan terkenal. Jadi beliau juga menulis buku Ar-Rahiqul Maktum. Maktum itu salah satu buku sirah yang terkenal juga. Itu makanya buku ini bagus banget untuk tahu bagaimana sahabiah-sahabiah di masa Rasulullah yang mereka perempuan tapi mereka memiliki peran gitu loh. Ini bagus banget. Oke, kalau misalnya teman-teman yang nontonin podcast kita nih ya, Student Talk, Kak, karena aku mau juga dong baca buku ini, aku bisa pinjam atau bisa baca di mana? Nah, ini bisa ditemui di level 3, bagian religion yang Islam, yang bahasa Inggris di lantai 3. Di lantai 3 di mana? Bangunan mana? Di library. Di library, of course. Jangan lupa ya, kita kalau mencari lantai 3 mana, lantai 3 di library. Iya, itu dia. Di kampus. Oke, bagus banget. Jadi untuk kenapa buku ini menarik, karena udah bukan zamannya lagi nggak sih Kak, perempuan diskriminatif itu udah bukan zamannya lagi. Kita harus punya independensi, kita harus punya kemandirian. Di zaman Rasul loh, mereka sudah punya peran, masa kita redup sih, itu dia. Makanya menarik banget nih untuk dibahas. Wajib banget dibaca ya. Ini soal rekomendasi buku dari seorang Naura. Oke, now next topic, kita ada sesi namanya This or That. Ya, ini biar gak monoton terus ya. This or That. Jadi aku bakal ngasih 2 pilihan antara A atau B. Naura harus jawab cepat dan sebutin juga alasannya kenapa. Aduh. Ya, ini bukan cepet-cepetan ya, aku biasa berpikir lama. Ini gak ada nilainya Naura ya, jadi jangan khawatir ya. Are you ready now? Ya. Oke, pertanyaan pertama. Lanjut S3 atau karir? Lanjut S3. Kenapa tuh? Karena aku ingin berkecimpung di akademisi. Jadi untuk menjadi akademisi pasti S3, dan apalagi kalau jadi dosen ya, tahun-tahun ini belakangan ini syaratnya sudah harus S3, bukan lagi S2. Mungkin zaman
dulu-dulunya S2 tuh sudah bisa apply, tapi dengar-dengar udah sekarang syaratnya diperketat lagi. Jadi untuk bisa jadi dosen harus S3 dulu. Jadi insya Allah pingin langsung persiapan S3. Menarik nih, oke, kita doakan ya semoga rencananya Amin, berjalan amin, lancar. ya Allah. Oke, kedua, Naura itu orangnya terencana atau deadliner? Aduh, deadliner lagi ya. Jangan ditiru ya. Tapi Ya, selalu kayak deadliner. sebut aja gitu ya, deadliner tapi nilainya oke. Iya, sebenarnya prinsipnya satu sih. Ketika kita deadliner itu yang paling penting kita punya tuh kesadaran diri. Jadi kalau kita nggak tahu, jangan coba-coba deadliner. Tapi aku udah pastiin kalau aku mengerjakan sesuatu tuh setidaknya di awal tuh sudah tahu apa yang mau aku kerjakan. Jadi walaupun dengan waktu yang sempit, aku tinggal eksekusi aja gitu loh. Ya, jadi deadliner jangan dipikir-pikir mepet-mepetnya aja. Deadliner tuh juga berstrategi loh. Susah loh jadi deadliner kalau nggak punya skill strategi sendiri ya. Iya. Oke. Alibi. Oke, pertanyaan selanjutnya. Kalau punya kesempatan kayak Dinbrah lagi, mau sendiri atau mau ajak suami? Ya pastinya pingin ajak suami lah. Kalau keinginan dia pasti pingin ajak suami. Tapi ya itu pertimbangan. Kalaupun sendirian ke sana, aku berani. Jadi itu kan tergantung kesepakatan dengan dalam rumah tangga. Ini bukan mutlak ya. Artinya setiap dalam rumah tangga. Aduh, jadi ngomongin rumah tangga kan. Aduh, aku Ada cincinnya nggak ada lagi. Ya jadi setiap dalam kehidupan rumah tangga tuh pasti ada kesepakatan, ada komunikasi. Jadi aku sudah punya komitmen dan suami mensupport. Apapun keadaannya, mau sendiri, mau berdua, silahkan berangkat. Karena kita kan nggak tahu, mungkin suami punya settle di sini duluan atau apa. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas aku tetap berambisi dengan cita-citaku untuk lanjut S3 di luar negeri gitu. Amin ya Allah. Kita udah banyak nih cita-cita dengan Naura. Oke, kita sayang sekali mau di penghujung acara atau episode kita kali ini. Boleh dong Naura berbagi closing statement, apa sih pesan-pesan yang Naura mau bagikan ke teman-teman yang nontonin Student Talk kita kali ini? Ini salah satu prinsip yang aku pegang. Itu dari dulu aku pegang banget karena memang ambisi itu perlu diiringi dengan rasa penyerahan diri, tawakal lah istilahnya. Jadi satu yang aku pegang motoku adalah la yafutaka ma qad qasamahullahu lak. Jadi apa yang sudah Allah kasih buat kamu itu nggak akan kelewat gitu loh. Jadi segala sesuatu yang udah ditakdirkan kamu sama kamu ya nggak akan jadi punya orang lain gitu loh. Jadi ini semua tuh tergantung timelinenya aja. Allah tahu lah perfect timingnya untuk kita. Jadi itu artinya kalau kita berjuang mati-matian kemudian kita gagal, kita tuh lebih menerima. Oh iya, berarti ini bukan time kita, bukan bagian kita. Mungkin Allah punya cerita lain, mungkin Allah punya rencana lain dan sebagainya. Once kita berhasil, ketika kita usaha 4 tahun kemudian kita berhasil, kita tuh nggak ada yang rasa yang kayak, wih keren banget aku gara-gara aku belajar terus nih, gara-gara aku begadang terus nih, gara-gara aku enggak, bukan malah ke ujub, tapi lebih ke wah karena Allah nih gitu loh. Jadi kalau prinsip itu benar-benar dipegang, itu benar-benar yang kayak ini semua karena Allah gitu loh. Gitu, lebih tenang. Hal kecil tapi mungkin banyak orang lupa. Iya benar, itu lebih bikin hati kita tenang. Kita mau punya ambisi yang luar biasa, kalau kita tetap berpegang teguh sama prinsip itu, insya Allah ambisi kita bukan yang kayak bikin kita sakit hati atau bikin kita kesusahan, enggak. Itu bahkan bikin kita tenang, kita bebas untuk bermimpi, tapi di sisi lain kita tetap punya rasa tenang itu gitu loh, dari kata prinsip itulah. Sungguh menarik ya, semua statementnya sangat bukan hanya sekedar closing statement, tapi memang benar-benar nasihat untuk kita semua, untuk aku juga pribadi. Oke, mungkin closing statement tadi juga sekaligus mengakhiri nih ya perjumpaan kita. Makasih banyak Naura atas waktunya, udah ngasih waktu berbagi ilmu ya. Oke, Tenang loh bagi-bagi kayak gitu. ya. Nanti kapan-kapan lagi ya. Oke, tunggu sesi berikutnya. Jangan ke Musma, ikut Musma lagi ya Naura. Ya Allah, amin. Semoga nanti di luar negerinya loh. Amin, amin, Lanjutnya. Oke, jadi teman-teman ya, closing statement dari teman kita Naura sekaligus mengakhiri perjumpaan di episode kita kali ini. Jangan lupa nantikan terus episode-episode selanjutnya di acara Student Talk yang diproseduri oleh Triple IU Library Center. Oke, sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.